Ya kan? Buktinya IRA-nya Mr. Obol, saham IRA Mr. Obol sudah mencapai hampir 100% nih guys. Ini buktinya tuh. Ya kan? Nah, jadi tahu dulu. Jadi sebelum orang lain beli, kita beli duluan. Selamat menontonnya. Jangan lupa nonton sampai akhir. Ada kejutan buat kalian. Hai semuanya, kembali lagi saya Mr. Obol. Mr. Obol, sorry nih, sudah lama nggak bikin konten ya kan. Soalnya Mr. Obol lagi asik-asiknya main saham ya kan. Nah, Mr. Obol kali ini akan memberikan tips and trick bagaimana mendapatkan 100% cuan dalam saham. Karena Mr. Obol sudah lakukan ini. Ayo, gimana? Ayo, ya kan? Udah, Mr. Obol kasih bocorannya aja ya. Ini disclaimer ya. Karena pendapatnya Mr. Obol. Kalau mau ikutin boleh, nggak diikutin ya nggak apa-apa. Ya, tapi karena Mr. Obol sudah mencobanya, maka Mr. Obol akan share ke kalian nih. Ya, jadi Mr. Obol akan membagikan 7 tips and trick mendapatkan 100% cuan dari saham. Gimana? Ya kan? Langsung aja kita mulai aja ya. Yang pertama nih guys, kalian harus baca berita, harus update, ya kan, tentang perkembangan politik, ekonomi, kesehatan di negara kita. Jadi biar bisa tahu saham apa yang nanti kalian akan ambil. Nah, begitu guys. Ya, jadi kalian tuh baca tuh dari Google misalnya ya kan, dari media, contoh saya sebutin detik.com, kompas.com ya kan, atau dari YouTube ya kan. Kan suka tuh ada berbagi tuh CNN Indonesia, CNBC Indonesia, atau nggak apa, Kompas TV, apalah. Nah, kalian baca berita, jadi biasa tahu update-nya apa nih saat ini, yang lagi hits apa. Nah, contoh nih yang kemarin nih, pas sebelum Mr. Obol kasih tahu ya kan, vaksin bakal bagus ya kan. Mr. Obol udah beli dulu nih sahamnya IRRA yang Mr. Obol sudah kasih tahu di video ini nih, ya kan. Mr. Obol sudah beli sahamnya, Mr. Obol simpen. Gitu. Jadi, tips yang kedua apa? Ya. Langsung lanjutan yang tadi ya. Tips yang kedua. Setelah kalian mencermati, mengamati dan menganalisis ya kan, apa aja yang akan naik ya. Terus kalian cari tuh saham apa aja yang kalian mau beli, yang kalian mau intai. Misalnya waktu itu farmasi misalnya. Ya udah kalian langsung beli tuh saham KF, ya kan, saham IRA yang punya pelajaran suntik, ya kan, sama saham INAF. Nah, misalnya semua beli 3 saham itu doang tuh, IRA, INAF sama KF. Ya kan, buktinya IRA-nya Mr. Obol, saham IRA Mr. Obol sudah mencapai hampir 100% nih guys. Ini buktinya tuh. Ya kan? Nah, jadi tahu dulu. Jadi sebelum orang lain beli, kita beli duluan. Ya kan, Mr. Obol jujur sih udah agak telat sih main ini nih, yang saham IRA ini, tapi nggak apa-apa lah, sudah hampir 100% juga. Dikit lagi 100%. Nah gitu, jadi sehabis baca berita ya kan, kita langsung cari tahu nih, apa yang mau kita mainin. Ya kan. Habis itu, yang ketiga, beli langsung sahamnya. Ya kan, jangan ditanggung-tanggung, jangan ditunggu-tunggu, karena apa? Nanti tunggu naik. Kalau udah naik, susah kejarnya. Bener nggak? Beli langsung. Berapa modal kalian punya misalnya? Misalnya 10 juta, atau 500 ribu, atau 5 juta deh. Ya udah, masukin dulu setengah misalnya. Kalau Mr. Obol sih langsung all in. Atau nggak, 75% dari modal, masukin. Nah, kayak gitu. Nah, sambil tunggu pergerakannya. Kalau langsung naik, bagus. Tapi kalau amit-amit turun, nah, kamu masih punya cadangannya kan, yang tadi kan, 75% tadi Kak Mr. Obol bilang masih ada 25%. Hantem lagi. Beli lagi. Jadi pas turun bawah, beli lagi. Jadi namanya average down. Kamu udah beli di sini, ya kan? Terus pas sahamnya turun, kamu beli lagi, ya kan? Nah, jadi nanti di tengah-tengahnya nih jadi harga kamu nih, namanya average down. Sama juga kalau kamu lagi di atas nih, ya kan? Terus tiba-tiba market naik, kamu mau nambah, ya udah kamu beli lagi, itu namanya average up. Begitu guys. Jadi Mr. Obol juga masih belajar sih. Jadi kita sama-sama belajar ya kan. Nah, yang keempat nih guys. Yang tadi masih sangkut yang tadi ya kan. Kalau saham yang kamu beli itu turun, kamu hold,
tahan, jangan panik. Ya, kalau naik syukurin. Tapi tahu nih, batas atas, batas bawah. Gitu. Jadi kamu ngerti sampai posisi di mana sih? Saham ini bakal maju terus. Contoh farmasi yang tadi yang Mr. Bob bilang. Ya kan? Kalau lagi turun, kamu jangan panik. Hold dulu aja, simpen. Nah, buktinya apa? Hari ini kan Bapak Jokowi kan divaksin nih. Ini kan videonya ya kan. Sahamnya langsung naik. Tiba-tiba ambruk, jeger, turun. Nah, itu sudah saatnya kamu jual. Karena apa? Sudah habis masanya. Jangan kamu hold lagi. Jadi cari juga. Jadi sambungan sih. Nomor 1 yang soal baca berita, ya kan. Yang keempat ini, kalau turun pertamanya tuh jangan panik. Kalau belum sampai momennya. Ingat, kalau belum sampai momennya, jangan dijual dulu. Kamu hold dulu. Kalau sudah sampai momennya, kayak saham farmasi ini, ya, kamu langsung jual. Udah. Kamu langsung take profit. Gitu guys. Jangan disimpan lagi. Gitu, ya kan. Yang kelima nih, ya, ini juga penting. Nah, setelah kamu beli, ya kan, terus kalau turun, kamu jangan panik, jangan ragu, ya. Habis itu kamu apa? Analisa lagi nih, yang kelima. Analisa lagi nih, pas lagi turun nih, analisa lagi. Ya, apa aja sih nanti fundamental yang bakal ada nanti yang bikin saham yang kamu beli ini bakal naik. Nah, contohnya pas kemarin vaksin, ya kan? Vaksin datang ke Indonesia berapa puluh juta dosis. Nah, itu sahamnya naik. Nah, itu yang mempengaruhi. Ya kan? Terus tiba-tiba bandar asing beli saham ini, langsung saham ini naik. Bapak Jokowi, presiden kita, disuntik vaksin, saham ini naik. Nah, gitu. Jadi harus baca juga, baca dan analisis juga nih yang kelima nih. Jadi kita tahu nih pergerakannya kemana. Ya kan? Yang keenam, ya, tahu resikonya bermain saham ini. Contoh, yang tadi nih, saham farmasi yang sudah sampai ambang batas, ya kan? Kamu harus cepat-cepat jual, kamu harus ambil decision, keputusan. Oh, saham ini berarti sudah sampai di momen ini, saya harus jual. Karena apa? Habis momennya. Jadi, kita harus tetapin diri juga nih, jangan greedy juga, jangan rakus. Jadi di poin ke-6 ini, jangan rakus juga, harus pandai mengatur, ya kan? Dan disiplin karakter kamu. Buat apa? Buat mental ini nih. Jangan kayak mental tempe, ngomong kasarnya. Atau mental kerupuk. Saham dikit turun, udah. Aduh, mau jual nih, jual. Jangan saham lagi naik, ya kan? Padahal udah mau sampai puncak nih. Ya kan? Kayak hari ini kan Pak Jokowi sudah selesai divaksin. Ya kan? Masih greedy, masih rakus. Masih bisa naik. Saya yakin bakal bisa naik. Ternyata ambles. Nah, begitu. Jadi kita harus cari tahu juga tuh. Ya, jangan greedy, jangan rakus. Tetapkan ke diri kita masing-masing. Yang ketujuh apa? Setelah udah jual nih, ya kan? Yang ketujuh, cari saham lain yang bisa cuan lagi 100%. Gitu. Misalnya kasih lagi ya, bocoran lagi nih. Saham-saham apa aja yang setelah saham farmasi ini akan cuan 100% lagi. Gitu. Yang pertama nih, dari saham pertambangan. Karena mobil listrik kan bakal masuk. Jadi saham Antam, ANTM. Kamu beli ya guys, yang pertama nih. Ya, PIN juga bagus, tapi lebih bagus sih Antam. Kamu beli guys. Ya. Yang kedua ada saham perbankan. Banyak nih saham-saham perbankan yang bagus-bagus banget. Ya, tapi Mr. Obol, pilihan Mr. Obol jatuh kepada ada sih Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri. Tapi Mr. Obol lebih cenderung ke ambil Bank BRI Syariah. Karena nanti pada bulan Februari dia akan merger. Semua bank syariah jadi satu. Ya. Yang ketiga, saham batubara nih, ya. Sudah mulai naik karena sudah mencapai sentimen positif, sudah ada juga. Karena harga batubara akan naik, jadi saham ini pasti naik dalam waktu dekat ini. Buktinya sudah naik hari ini tuh Indi. Harum sudah naik. Ya. Indi, ITMG, Harum juga sudah naik, ya kan? Habis itu ADRO, ADRO, ya. Jadi saham pertambangan.
Ya. Terus yang keempat, saham rekonstruksi WSKT, ya, kalian harus beli nih. Karena apa? Kita kan pas selama COVID terjadi kan penjualan turun, ya. Kalau ini kamu beli sekarang, terus kamu simpen dalam kurun waktu 1 tahun atau 6 bulan, saya jamin bakal naik. Karena apa? Kita membangun tetap jalan terus. Pak Jokowi itu memang nomor 1 soal pembangunan. Jadi saham ini pasti naik nih, ya. Yang terakhir saham apa tau nggak? Saham consumer good kayak Unilever, ya kan? Kayak rokok, ya kan? Unilever ini UNVR, rokok ini HMSP, ya kan? ICBP, Indomie, siapa yang nggak makan Indomie, ya kan? Udah, kalian patengin 3 nih sama aja, dia bakal naik. Tapi kalian tunggu, ya, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Misal jamin cuan 100%. Gitu. Oke guys, gimana saran-sarannya? Kamu harus ikutin ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Yang terakhir nomor 8 yang paling jitu. Ya, dari semuanya berdoa agar ekonomi kita pulih dan corona cepat terselesaikan. Semoga vaksinnya ini efektif. Gitu guys. Oke. Sekian dari Mr. Obol untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Thank you yang sudah nonton video ini ya. Tolong like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nantikan video dari Mr. Obol selanjutnya. Dadah.